Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrilayanta. Di video ini saya akan membahas beberapa hal tentang penyakit Alzheimer pada lansia. Penyakit Alzheimer adalah penyakit pada otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Nah, berdasarkan sumber Alzheimer Indonesia, jumlah perkiraan penyakit Alzheimer Indonesia pada tahun 2013 mencapai 1 juta orang, dan diperkirakan pada tahun 2030 penyakit Alzheimer ini bisa mencapai 2 juta orang atau 2 kali lipat dari tahun 2013. Jadi, seiring bertambahnya usia, pengidap Alzheimer juga akan semakin mengancam. Jadi berikut peningkatan presentasi pada penyakit Alzheimer, di mana sebanyak 0,5% per tahun pengidap Alzheimer ada pada usia 69 tahun. Kemudian 1% pada rentan usia 70-74 tahun di setiap tahunnya, dan 2% pada usia 75-79 tahun, dan terakhir 3% pada usia 80-84 tahun per tahunnya. Ada beberapa faktor resiko lansia terkena penyakit Alzheimer. Yang pertama, gaya hidup yang tidak sehat, jarang berolahraga, makan makanan yang berkolesterol tinggi dan kadar gula yang terlalu tinggi, merokok dan minum alkohol secara berlebihan. Dan yang kedua, berusia di atas 65 tahun. Yang ketiga, faktor genetik, yaitu memiliki orang tua atau saudara kandung yang terkena penyakit Alzheimer. Yang keempat, pernah mengalami luka berat di kepala. Berikut ada beberapa gejala yang muncul pada penyakit Alzheimer. Yang pertama, gangguan daya ingat. Jadi biasanya calon pengidap Alzheimer ini sering lupa kejadian yang baru saja terjadi dan menceritakan sesuatu secara berulang-ulang. Yang kedua, disorientasi waktu dan tempat. Ini terjadi pada kasus orang hilang di mana seseorang bingung akan waktu dan tempat di mana mereka berada. Yang ketiga, gangguan berkomunikasi, di mana pengidap Alzheimer kesulitan berbicara dan bingung dalam mencari kata yang tepat dalam percakapan. Yang keempat, perubahan perilaku dan kepribadian, di mana perubahan perilaku seseorang yang lebih sensitif dan mudah tersinggung. Jadi, itu beberapa gejala yang muncul pada pengidap Alzheimer. Pencegahan yang dapat dilakukan pada lansia untuk mengurangi risiko terkena penyakit Alzheimer. Yang pertama, mengkonsumsi sayur atau buah-buahan. Nah, makanan adalah bahan bakar untuk otak dan tubuh. Hal ini dapat membantu keduanya berfungsi dengan baik dengan makan makanan yang sehat dan seimbang. Yang kedua, menstimulasi otak, fisik, mental, dan spiritual. Dengan menantang otak dengan aktivitas yang baru, ini dapat membantu membangun neuron otak yang baru dan memperkuat koneksi di antara mereka. Yang ketiga, bersosialisasi dan beraktivitas positif. Kegiatan sosial juga bermanfaat bagi kesehatan otak, karena akan menstimulasi otak dan mengurangi risiko Alzheimer dan depresi. Adapun beberapa pengobatan yang dapat dilakukan pada lansia untuk menangani penyakit Alzheimer ini. Yang pertama, pemberian obat. Jenis obat-obatan yang diresepkan dokter adalah rivastigmine, donepezil, dan mematin. Dan yang kedua, selain pemberian obat-obatan, psikoterapi juga dapat dilakukan. Nah, terapinya adalah yang pertama, stimulasi kognitif, yang tujuannya untuk meningkatkan daya ingat dan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, terapi relaksasi. Nah, hal ini sangat penting bagi lansia yang tujuannya untuk mengurangi halusinasi, kecemasan, delusi, atau depresi. Nah, agar lansia tetap lancar beraktivitas di rumah, berikut cara yang dapat dilakukan. Yang pertama,
Buat catatan mengenai hal-hal yang ingin dilakukan dan tempel catatan tersebut di pintu, kulkas, atau dimanapun yang mudah terlihat. Yang kedua, pasang alarm pada jam atau ponsel sebagai pengingat atau beritahu orang yang dipercaya untuk mengingatkan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, simpan kontak teman, kerabat, atau orang-orang terdekat di buku telepon atau ponsel, serta simpan kunci di tempat yang mudah terlihat. Nah, yang keempat, atur tanggal secara tepat pada ponsel agar tidak lupa dengan hari, atau bila perlu mulailah berlangganan surat kabar setiap hari. Berikutnya, tempelkan label pada tiap wadah tertutup agar tidak lupa isinya, misalnya pada laci atau lemari makanan. Selanjutnya, pasang pegangan pada tangga atau kamar mandi untuk menghindari penderita terjatuh saat berjalan. Berikut, kurangi jumlah cermin karena dapat membuat penderita Alzheimer ini kebingungan atau bahkan ketakutan. Dan yang terakhir, atur letak perabotan rumah dengan baik agar tidak mengganggu dan membahayakan gerak penderita.